Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini ya guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Film ini dibintangi oleh Jason Statham dan juga James Franco dalam film yang dirilis tahun 2013, yang dimana film ini menceritakan seberapa kuat mantan pasukan sus DIE bertahan hidup dalam menjaga anaknya dari balas dendam seorang penjahat karena anak si penjahat terbunuh dengan sangat brutal. Maka dari itu, siapkan posisi tersantui kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan oleh pasukan geng motor bernama Outcast yang ternyata telah diincar oleh pasukan DIE dari luar markas. Di dalam anggota geng motor, kita diperlihatkan oleh Phil Broker sebagai pasukan sus DIE yang saat itu menyamar menjadi Dalton, kaki tangan Danny sebagai pemilik pertama distributor narkoboy. Broker dengan karakter tegas dan juga satset-satset terjun langsung ke lapangan, menjadi mata-mata untuk menangkap Danny dan anaknya yang bernama Jojo. Deal we had was 50 keys by plane. Everything set, Dalton? Yeah, all good. We're out of here in 30 minutes. Let's go. Tiba-tiba, markas Outcast disergap oleh pasukan DIE lain yang telah lama menunggu momen menangkap dua beranak itu. Give me a 20 on my agent inside. Broker lalu mengeluarkan skill aslinya untuk menangkap Danny dan juga Jojo. Danny dan Jojo lalu mengebom markas agar pasukan DIE yang belum sempat keluar hangus terbakar dan hancur berkeping-keping. Danny dan Jojo lalu pergi dengan kecepatan tinggi untuk menghindari polisi, meskipun akhirnya terhenti karena aksi heroik Broker. Broker berhasil menghentikan mobil dan berupaya untuk menangkap mereka. Namun karena Jojo mengeluarkan senjata, pasukan DIE lain lalu menembak brutal Jojo hingga remuk tak bernyawa. Danny yang saat itu tergeletak, tak ada upaya untuk membantu Jojo, melainkan hanya ungkapan balas dendam kepada Broker karena telah membunuh anaknya. Melihat kejadian itu, Broker lalu overthinking dan takut terhadap niat buruk Danny kepada keluarganya karena ia juga menyayangkan pasukan DIE menembak brutal Jojo. 2 tahun berlalu, di sebuah kota terpencil, kita lalu diperlihatkan oleh Maddie putri sematawayang Broker. Maddie berkarakter pemberani, tiba-tiba dibully oleh teman sekelasnya bernama Teddy, anak berkebutuhan khusus. Kesal terus diejek, Maddie menghajar Teddy untuk memberinya peringatan. Scene beralih pada Broker yang merubah dirinya agar tak dikenali oleh orang lain dengan memotong rambut gondrongnya. Broker saat ini bekerja sebagai kuli bangunan, ditemani oleh Theodore rekan kerjanya. Gotta finish. Yeah, man. Don't sweat it. It's probably nothing. Setibanya di sekolah karena dihubungi oleh guru, Broker melihat Casey dan Jimmy yang berperan sebagai orang tua Teddy. Di sana, mereka ditemani oleh seorang polisi bernama Kate. Tidak ada sapaan hangat dan minta maaf karena Teddy merundung Maddie. Casey justru sangat emosi dan meminta polisi untuk menangkap mereka. Last time we had a scene with Cassie, she Broker bertemu dengan anaknya, tak ada emosi. Broker mengatakan dia yang mengajari anaknya membela diri. Order to defend herself. people. Sampai saat di luar, Casey meminta Jimmy untuk menghajar Broker karena merasa telah dipermalukan. Namun ternyata belum sempat melawan, Jimmy malah semakin malu karena kalah dari Broker. Saat di perjalanan pulang, dengan penuh emosi, Casey mengatakan bahwa suaminya adalah seorang pengecut dan kesal polisi yang tak melakukan apa-apa. Merasa kalah, Casey lalu berinisiatif untuk meminta bantuan kepada kakaknya. What do you call him?
Scene beralih, kita lalu diperlihatkan oleh pria bernama Gator. Ia merupakan kakak kandung Casey. Gator adalah penguasa di daerahnya, bekerja samaran sebagai perakit perahu, padahal sebenarnya ia adalah pembuat narkoboy. Ia menghajar siapapun yang mencoba menyaingi pekerjaannya, termasuk para remaja itu. Direction you please. Piece of shit kindergarten. Di malam hari, Broker dan Maddie lalu sedikit bercengkrama. Maddie mengatakan bahwa ia sangat khawatir kepada ayahnya. The truth. Let's practice. Good night. Benar saja, Casey tak main-main. Karena emosinya, ia meminta kakaknya untuk memberikan peringatan kepada Broker. Selain itu, Casey yang sudah kecanduan obat terlarang meminta obat terlarang itu kepada kakaknya. Thank you. Singkat cerita, Broker menemui Susan sebagai guru psikologi Maddie. Broker meminta Susan untuk mempersiapkan ulang tahun Maddie yang tersisa beberapa hari saja. Susan memperingatkan Broker untuk lebih hati-hati karena namanya sekarang trending di beberapa kota. Check. Mendengar hal itu, Broker dengan hati tulusnya datang menemui Jimmy untuk meminta maaf persoalan anak mereka. Jimmy dengan karakter penakut tak ingin berurusan dengan Broker dengan keahlian Broker dalam hal bela diri, sehingga ia dengan mudah memutuskan untuk berdamai. Sesampainya di pom bensin, Broker yang saat itu mengisi bahan bakar tiba-tiba didatangi anak buah Gator. Mereka memaksa Broker untuk berhenti mengisi bahan bakar. Namun Broker melawan, seakan ia tak mau diremehkan. Keributan pun tak dapat dihindarkan. Jangan musikku, maka aku tak akan menyakiti kalian. Ya mungkin begitu ya. Kira-kira dalam pikiran Broker. Broker akhirnya pergi menjemput putrinya. Maddie kaget, kenapa tangan ayahnya berdarah? Namun Broker hanya mengatakan bahwa dia luka karena besi pagar. Tak berselang lama, polisi andalan keluarga Gator datang. Kate meminta keterangan Broker atas kejadian di pom bensin. Dia juga penasaran kepada Broker, siapa Broker sebenarnya. Namun Broker enggan mengatakan apa-apa. You have got my... Scene beralih di rumah Broker. Gator yang merasa dikalahkan karena anak buahnya babak belur karena Broker menusuk ban mobil dengan pisau sebagai peringatan untuk Broker. Ketika Broker dan Maddie berlatih kuda, Gator masuk ke dalam rumah Broker dan mengambil kucing kesayangan Maddie. Gator bahkan menemukan dokumen yang menjelaskan bahwa Broker adalah mantan pasukan DEA. Gator pun membawa berkas itu. Tak lama, Maddie menyadari bahwa kucing kesayangannya bernama Luther hilang. Mendengar hal itu, Broker bergegas mencari keberadaan Luther. Broker lalu mengetahui bahwa ban mobilnya sengaja dirobek. Broker lalu overthinking, siapa yang berani masuk ke rumahnya dan mengusik hidupnya. Sementara di sisi lain, melalui dokumen yang ia ambil, Gator akhirnya mengetahui bahwa Broker pernah bergabung bersama Outcast dan membunuh Jojo putra Dani. Selanjutnya kita dihadapkan pada Cheryl kekasih Gator yang bekerja di sebuah klub malam. Gator meminta Cheryl untuk datang karena ada kabar baik. Usut punya usut, ternyata ia mengabari Cheryl bahwa mereka ada pekerjaan baru. Scene beralih pada Broker. Ia menemui Jimmy karena Broker merasa ia hanya punya masalah dengan Jimmy dan keluarganya. Maka yang mencoba mengusiknya dan merobek ban dan mengambil kucing adalah Jimmy. Namun Jimmy hanya mengiyakan bacotan Broker. Di waktu yang sama, Gator dan Cheryl merencanakan sesuatu, yaitu memberitahu Dani bahwa keberadaan Broker ada di sekitar mereka, dengan imbalan balasan perluasan jaringan penjualan narkoba mereka, karena Dani adalah distributor pertama. Cheryl lalu diminta oleh Gator untuk memberikan langsung kepada pengacara Dani. Mereka lalu bertemu, dan Cheryl lalu memberikan berkas dokumen keberadaan Broker. Setelah mendapatkan dokumen itu, pengacara Dani langsung menemui Dani di penjara. Dani meminta pengacaranya untuk membalaskan dendamnya. Keesokan harinya, Maddie menemui Teddy bersama dengan orang tua masing-masing. Maddie mengundang Teddy untuk datang ke pesta ulang tahun Maddie. Singkat cerita, ketika sedang nguli seperti biasanya, Tedo memberitahu Broker bahwa berita tentang Broker dan Jimmy telah viral. Tedo juga mengatakan bahwa orang yang mungkin masuk ke dalam rumahnya adalah Gator, bukan Jimmy. Tedo memperingatkan Broker untuk hati-hati karena ada salah satu polisi yang membackup Gator. Throws him on the small fish, makes the job easy. Oh, who you fucking with?
Berpindah pada Cheryl. Cheryl memberi kabar kepada Getter bahwa ia akan bertemu dengan pembunuh berdarah dingin bernama Cyrus, anak buah Danny. Cheryl sebenarnya ketakutan, namun ia mencoba bernegosiasi dengan Cyrus mengenai keberadaan broker yang diganti dengan perluasan jaringan. Dari obrolan itu, kita mengetahui bahwa Cheryl pernah bekerja sebagai pelacur Danny. Well, you got me. Sementara di sisi lain, Maddie dan teman-temannya merayakan ulang tahun di sekitar rumah, termasuk bersama dengan Teddy. Singkat cerita, di malam hari, Getter menemui adiknya untuk memberitahunya bahwa ia telah menangani broker. Maka Casey tidak boleh mendekati broker sementara waktu agar aman dari pasukan orkes dari Danny. Broker ternyata tak tinggal diam, mencari informasi mengenai Getter melalui rekannya. Dari sana, broker mengetahui bahwa Getter memiliki produksi pembuatan narkoboy, namun ia di backup polisi. Mengetahui hal itu, broker lalu menemui Getter dan Cheryl di rumah makan Bi-Ijah cabang Keledokan. Ia memperingatkan Getter untuk berhenti mengusiknya, atau ia akan membakar markasnya yang digunakan memproduksi narkoboy. Broker menunjukkan bahwa ia tak takut pada Getter. Setelah hal itu, broker mendapat informasi lanjut mengenai Cheryl. Tak cukup di sana, broker yang merasa bahwa jangan ada yang mencoba merendahkannya, ia masuk ke dalam markas pembuatan narkoboy milik Getter. Ia lalu mensabotase lampu di dalam ruangan dengan bahan bakar dan listrik. Broker juga menemukan kucing kesayangan mereka di markas itu. Tiba-tiba, kita dikejutkan oleh kedatangan anak buah Getter yang menghantam kepala broker secara tiba-tiba, hingga broker tak sadarkan diri. Setelah mengikat tangan broker, mereka seperti kegerahan ingin membalaskan dendam mereka pada broker yang menghajar mereka di pom bensin beberapa hari yang lalu. Smart. How you like that, huh? Can you hear me? Tak butuh waktu yang lama, dengan tangan terikat, broker menghantam mereka dengan tangan terikat dan membukanya sendiri. Permasalahan makin serius. Broker pulang ke rumah bersama Luther si kucing unyu. Broker lalu mengajak Maddie untuk keluar dari rumah karena ia ada feeling akan ada sesuatu yang membahayakan mereka. Sementara Getter juga dikejutkan akan kedatangan pasukan orkes yang ingin menemukan keberadaan broker dan meminta Cheryl memandu jalan. Cyrus meminta Getter untuk ikut dan menculik anaknya. Namun Getter sebenarnya enggan berurusan dengan broker karena tugasnya hanya memberitahu keberadaan, bukan ikut campur. Getter lalu menemui Kate, polisi kota, dan memberinya beberapa asupan uang. Tak lupa, Kate mengisyaratkan harus tetap waspada agar Getter tak ketahuan. Di sisi lain, broker meminta bantuan kepada Tedo untuk membawa kuda-kudanya selama beberapa hari. Namun terlambat, pasukan orkes datang saat Tedo bersiap memasukkan kuda dan broker bersiap-siap memasukkan senjata. Pasukan orkes tiba-tiba menghajar Tedo dan terjadilah keributan. Tedo yang berhasil selamat lalu menghidupkan klakson agar broker bergegas. Tiba-tiba, satu peluru masuk ke dalam badan Tedo. Mengetahui hal itu, broker mengambil senjatanya dan menyuruh Maddie untuk lebih jauh darinya lalu menghubungi polisi setempat. Belum sempat mengatakan pada polisi bahwa mereka dalam bahaya, Maddie malah dalam bahaya karena mengeluarkan suara. Sementara Cheryl menghubungi Getter dan meminta bantuan karena ia takut terbunuh. Maddie dalam kejaran, lalu broker berusaha selamat untuk dapat menyelamatkan anaknya. Menembak, tertembak, begitulah kondisi broker sampai ia berhasil menyelamatkan anaknya.
Belum selesai di sana, broker lalu bertarung by one melawan Cyrus, sang pembunuh bayaran. Dan Maddie malah tertangkap Cheryl dan dibawa oleh Cheryl menaiki perahu saat broker dan Cyrus lagi sibuk-sibuknya baku hantam. Tak berselang lama, para polisi datang atas panggilan dari Tedo. Tedo menghubungi polisi saat dirinya juga berjuang untuk tetap hidup dengan kondisi tembakan di perutnya. Bersyukurnya, di dalam saku Maddie masih terdapat handphone yang dapat digunakan untuk menghubungi ayahnya. Maddie memberikan clue lokasi tempat ia diberhentikan. Dari sana, broker mengetahui bahwa lokasi tersebut berada di gudang pembuatan narkoboy Gator. Namun Gator juga terkejut karena Cheryl membawa Maddie ke sana sehingga memancing saksi yang dapat melihat bisnis mereka. Bitch! A witness here! Tiba-tiba, Casey dan Jimmy datang ke lokasi karena terdengar suara tembakan dan suara polisi. Casey mengingatkan kakaknya agar tak ikut campur kepada broker. Casey lalu masuk ke dalam karena ia mendengar suara Maddie. Dan benar saja, saat Casey menyalakan lampu, tembakan dari dalam terdengar dan menghanguskan semua bisnis haram itu. Casey berusaha menyelamatkan Maddie. Namun saat mereka memperebutkan Maddie, Gator malah tanpa sengaja menembakkan satu peluru ke perut Casey. Gator yang terselubung amarah karena gedungnya terbakar semakin memanas dan membawa Maddie kabur menggunakan mobil. Aksi heroik terjadi lagi. Broker berupaya menyelamatkan anaknya hingga ia terjatuh, terjungkal bersama mobil polisi yang dikendarainya. Dikira meninggal, broker keluar dengan kondisi badan segar dan menghajar Gator habis-habisan hingga Gator lumpuh tak bergerak. You smell the wood burning, Bulldog? Namun broker tak siap membunuhnya karena Maddie melihat langsung kejadian itu. Dipikir dengan kepala dingin, broker tak membunuh Gator dan membiarkan Gator hidup di penjara bersama Cheryl yang akhirnya ditangkap polisi. Penutupan film kita diperlihatkan oleh broker yang datang langsung ke kantor polisi untuk memberi kabar kepada Dani bahwa ia masih hidup dan siap untuk menunggu Dani keluar. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah berhentilah untuk mencampuri urusan orang lain dan mengusik ketenangan orang lain yang tidak mengganggumu. Terima kasih lurku semua, saya Mimin Gunting Film beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa pada video selanjutnya.